Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar cara buat ngerebut kembali fokus kita di tengah dunia yang, ya ampun, berisik banget. Udah siap? Yuk kita dalamin bareng-bareng gimana caranya melakukan factory reset buat otak kita. Dan yang paling keren, ini cuma butuh 24 jam. Pernah ngerasa nggak sih belakangan ini pikiran tuh kayak loncat-loncat kemana-mana? Dan buat fokus sebentar aja rasanya udah jadi barang mewah? Atau mungkin semangat buat ngerjain hal-hal yang penting atau menantang tiba-tiba hilang gitu aja? Dan godaan terbesar justru rebahan sambil scrolling tanpa tujuan? Kalau ini kedengaran familiar, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ini bukan salah Anda loh. Tapi ada semacam pembajakan kecil yang lagi terjadi di dalam otak kita. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal jadi detektif dulu buat nyari tahu, kenapa sih fokus kita bisa rusak? Terus kita masuk ke lab buat ngebongkar sains di balik motivasi. Abis itu, bagian yang paling ditunggu-tunggu, kita temuin tombol reset 24 jam itu. Lanjut, kita susun rencana aksi yang jelas. Dan terakhir, kita intip hadiah luar biasa apa yang nunggu di garis finish. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, fokus Anda rusak. Dan saya ulang sekali lagi ya, ini bukan karena Anda malas atau kurang disiplin, sama sekali bukan. Ini tuh reaksi biologis yang wajar banget. Ada sebuah mekanisme di dalam otak kita yang seolah-olah lagi diprogram ulang buat bikin pekerjaan-pekerjaan penting jadi terasa membosankan. Bener-bener ngebosenin. Coba deh lihat analogi ini jenius banget. Bayangin otak kita itu perut, kalau kita isi terus-terusan pakai junk food digital kayak notifikasi, video pendek yang ngasih kepuasan instan, nah pas disodorin makanan sehat kayak baca buku, olahraga, atau ngerjain proyek penting, otak kita bakal bilang, "Nggak makasih, udah kenyang." Kita jadi kehilangan selera buat tantangan yang sebenarnya justru menyehatkan jiwa kita. Oke, sekarang waktunya kita pakai kacamata lab kita. Kita masuk ke bagian kedua, sains di balik motivasi. Di sini kita bakal bongkar tuntas apa sih sebenarnya dopamin itu dan gimana molekul kecil ini bisa ngejebak kita dalam sebuah siklus yang bikin kita kehilangan motivasi. Nah, ini nih poin yang paling penting buat dipahami. Coba lupain dulu semua yang Anda kira tahu tentang dopamin sebagai hormon bahagia. Itu kurang tepat. Anggap dopamin itu hormon motivasi. Dopamin itu bukan hadiahnya, tapi dia adalah bensin yang ngedorong Anda buat ngejar hadiah itu. Dialah yang bikin Anda mau bangkit dari sofa dan bergerak. Coba kita lihat perbandingan ini. Nah, ini dia dilema terbesar otak kita. Dia itu nggak peduli sama kualitas. Di satu sisi ada dopamin murahan, gampang, cepet, instan, kayak scrolling sosmed. Di sisi lain ada dopamin sehat, butuh usaha, hasilnya nggak langsung dapat, kayak belajar hal baru. Buat otak, ya dua-duanya sama-sama dopamin. Masalahnya, yang satu ngerusak sistem kita pelan-pelan, sementara yang satunya lagi justru ngebangun diri kita. Dan grafik ini nunjukin inti masalahnya dengan gamblang banget. Lihat deh perbedaan lonjakannya. Aktivitas sehat itu ngasih kita dopamin yang stabil, sedikit demi sedikit. Sementara media sosial, wah itu kayak nyilam otak kita pakai seember penuh dopamin. Akibatnya, toleransi kita jadi naik, mirip kayak pecandu. Kita jadi butuh dosis yang lebih tinggi lagi cuma buat ngelasa normal. Inilah yang bikin baca buku atau jalan-jalan pagi jadi terasa hambar. Seperti yang dijelasin sama pakar adiksi dari Stanford Dr. Anna Lemke, paparan konstan ke dopamin dosis tinggi ini secara harfiah nurunin level dasar dopamin kita. Artinya, pas lagi nggak ada stimulus apa-apa, kita jadi gampang ngerasa cemas, gelisah, dan bosen parah. Standar kita buat ngerasa seneng jadi ketinggian, sampai-sampai nikmatin secangkir kopi di pagi hari atau ngobrol sama teman aja rasanya udah nggak cukup lagi. Tapi tenang, setelah semua kabar buruk tadi, ada kabar baiknya kok. Ada cara buat mutusin siklus ini. Kita masuk ke bagian ketiga, tombol reset 24 jam. Bayangin aja ini kayak tombol reboot darurat buat sirkuit motivasi di otak Anda, yang bisa ngembaliin semuanya ke pengaturan pabrik yang sehat. Jadi, apa sih detox dopamin itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak puasa dari semua stimulasi yang berlebihan. Selama 24 jam, Anda sengaja bikin otak Anda kelaparan dari dopamin instan. Tujuannya apa? Supaya reseptor dopamin Anda yang tadinya udah kebal dan tumpul, jadi sensitif dan lapar lagi buat nerima aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna. Nah ini penting banget ya, jangan sampai salah paham. Tujuan detox ini bukan buat bikin hidup Anda sengsara selama 24 jam. Lihat perubahannya di sini. Ini soal pergeseran mendasar.
Dari yang tadinya konsumen pasif yang cuma terima hiburan, jadi kreator aktif yang nyiptain nilainya sendiri. Dari scrolling tanpa henti, jadi nulis, ngelukis, atau bahkan sesederhana ngerapiin kamar. Nah, disitulah letak perubahan besarnya. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, rencana aksi. Gimana cara ngelakuinnya di dunia nyata? Lupain teori yang ribet. Ini adalah panduan super simple dalam 2 langkah yang bisa Anda mulai besok pagi. Cuma ada 2 langkah. Udah, itu aja. Langkah pertama, ini yang paling susah tapi paling ampuh. Rangkul rasa bosan. Dan langkah kedua, setelah Anda berhasil ngerasain bosan, Anda butuh peta. Buat aturan main Anda sendiri. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama ini adalah senjata rahasia Anda, kebosanan. Otak modern kita tuh takut banget sama yang namanya bosan. Padahal disitulah tombol resetnya. Pas Anda sengaja duduk diam tanpa distraksi apapun, Anda itu sebenarnya lagi matiin keran dopamin murahan. Ini kayak maksa tanah yang udah kering kerontang buat jadi subur lagi. Reseptor dopamin Anda mulai sembuh dan siap nerima nutrisi yang sehat. Nah, setelah Anda berhasil menciptakan kebosanan, otak Anda pasti bakal nyari-nyari sesuatu buat dikerjain. Disinilah langkah kedua berperan. Protokol ini ibaratnya daftar menu makanan sehat buat otak Anda. Sebelum detox dimulai, tulis dulu apa aja yang mau Anda lakuin. Ganti scrolling dengan baca buku, ganti main game dengan jalan-jalan. Anda ngasih pilihan yang lebih baik buat otak. Jadi pas dorongan itu datang, Anda udah punya jawabannya. Dan satu aturan emas yang harus Anda ingat. Lupain yang namanya kesempurnaan. Anda mungkin bakal kepleset. Mungkin bakal ada aja momen-momen refleks buka Instagram. Gak apa-apa. Gagal selama 5 menit bukan berarti seluruh hari Anda gagal. Kemenangan yang sebenarnya adalah pas Anda sadar, langsung tutup aplikasi itu dan balik lagi ke rencana awal. Fokusnya ke progres, bukan ke perfeksionisme. Oke, Anda udah ngelewatin 24 jam yang menantang. Terus apa? Apa hadiah di ujung jalan ini? Yuk kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling memuaskan, imbalan tertinggi. Ini bukan cuma soal ngerasa lebih baik, tapi soal merebut kembali potensi diri Anda yang sebenarnya. Hasilnya mungkin bisa kerasa kayak sihir, tapi ini murni neuroscience. Setelah 24 jam, gairah buat melakukan sesuatu itu bakal nyala lagi. Fokus Anda bakal setajam laser. Makanan bakal terasa lebih enak, musik kedengeran lebih indah, dan tugas-tugas yang tadinya kayak mendaki gunung, sekarang rasanya cuma kayak jalan santai. Dunia nyata jadi terasa hidup kembali. Nah, ini dia rangkuman dari semuanya. Anda beralih dari yang tadinya ngerasa bingung dan kewalahan, jadi punya kejelasan dan tujuan. Anda ngambil lagi kendali dari algoritma dan ngembalin itu ke diri Anda sendiri. Otak Anda nggak lagi nyari jalan termudah, tapi justru mulai mendambakan tantangan yang memuaskan. Inilah Anda dalam versi terbaik Anda yang nggak lagi terhalang sama distraksi. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Potensi yang selama ini mungkin tertidur di dalam diri Anda itu lagi nunggu buat dibangunin. Semua tujuan besar itu ada di seberang jurang distraksi. Dan detox 24 jam ini adalah jembatannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini berhasil, tapi kapan Anda akan memulainya?